Setiap anggota keluarga punya cerita berbeda. Kayak Pak Untung anti buntut. Dia nyaris kena investasi bodong. Untung ada. Investasi yang nyaman dan aman, ya di Permata Mobile X lah. Kalau ini Ibu Sofi, rajin banget shopping. Paketnya selalu numpuk, sampai bikin tetangga ngambek. Soalnya... Saya bisa pantau semua promo dan cashback di Permata Mobile X. Nah ini Oma Nancy, hidupnya fancy. Oma, listrik udah harus dibayar. Mobilnya Oma, sudah habis bensinnya. Untungnya Oma bisa bayar ini itu di Permata Mobile X. Yang ini Kak Morgan, si paling sultan. Mau ini? Ini. Aku mau semuanya ya. Sepanjang apapun bilnya, Kak Morgan bisa bayar pakai QR Pay di Permata Mobile X. Terus, ini Dek Freya, yang cita-citanya jadi kaya raya. Gak usah worry, kan di Permata Mobile X nabungnya easy. Dan ini Opa Ruben yang paling keren. Investasi online, deposito sampai dark mode. Semua transaksi, semua generasi. Semua makin bisa dengan Permata Mobile X. Hey Joan. Hey, Fauzi! So nice to see you, finally! I'm Fauzi Satya Putra. I'm an artist from Indonesia. I am Joanne. I'm from Thailand. Goes with the concept with the lotus and the jetting together. Yeah. I agree. I really agree. High five, Fauzi. High five. We want to create that togetherness into the painting itself. The tree represents the family growing together. I felt like you're a long-lost friend. Yeah, like brother and sister. This experience is really unique because it comes from the heart. We poured our two hearts into a canvas. Now you're part of the family. Permata Mobile X hadir, selalu memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Gratis biaya transfer tanpa syarat dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer ke bank lain. Biaya transfer sesering yang kamu mau. Dan gratis biaya transfer tanpa minimum saldo dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer kemanapun tanpa syarat. Tanpa batas waktu, tanpa minimum saldo, tanpa batas frekuensi, hanya di satu aplikasi Permata Mobile X. Di dunia yang penuh perubahan, saatnya hadirkan kesadaran bahwa materi bukanlah satu-satunya tujuan. Kekayaan sejati adalah sebuah perjalanan, menyeimbangkan segala aspek kehidupan. Membangun kebahagiaan dalam harmoni, menjadi diri yang lebih baik. Mengukir makna dalam setiap langkah, mengubah tantangan menjadi kesempatan. Di tengah pertumbuhan Indonesia, kita adalah bagian dari sejarah. Membuka pintu inovasi dan peluang tak terhingga. Mewarisi perjalanan kekayaan yang harmoni untuk generasi penerus bangsa. Temukan potensi Anda. Temukan makna kaya yang sesungguhnya. Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Harmonious Wealth Journey.
Selamat datang dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Mari kita sambut host kita hari ini, Renata Tirta. Selamat siang Bapak Ibu dan hadirin semuanya. Boleh kasih tepuk tangan buat semua yang sudah hadir di sini terlebih dahulu. Wah, kalau habis makan siang tepuk tangannya kayak gini aja nih. Nah, kurang meriah nih ya tepuk tangannya ya, kurang heboh tepuk tangannya. Sekali lagi tepuk tangan buat semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak, senang sekali karena pada siang hari ini semua masih berada di sini. Ada yang mungkin udah dari tadi pagi, atau ada yang udah dari tadi pagi, ada yang baru hadir siang hari ini. Oke, yang belum hadir ya tentunya nggak ada di sini lah ya. Oke, tentunya selamat datang di Permata Wealth Wisdom 2023 Harmonious Wealth Journey. Kita beri tepuk tangan yang mulia untuk Bank Permata. Senang sekali karena saya Renata Tirta hari ini bisa hadir di sini untuk berdiskusi dengan narasumber seputar Young Parenting yang akan menyoroti tema kita di sesi ini yaitu Raising a Self-Disciplined Generation yang dipersembahkan oleh Dragon9 dan Marsh. Saat ini sedang berlangsung pula ada secara paralel ada 3 kelas yang lainnya Bapak Ibu, tapi jangan tinggalin ya kelas ini ya. Saya informasikan saja ya, ada kelas lain yang sedang berlangsung paralel saat ini. Yang pertama ada Forcing Indonesia After 2024 dengan pembicaranya Ibu Sinta Kamdani, Chairwoman Apindo, dan Bapak Yunarto Wijaya, Executive Director Carta Politika Indonesia. Kemudian ada juga kelas yang berlangsung saat ini Making Asian as the Epicentrum of Growth dengan pembicaranya Joshua Pardede, Chief Economist Permata Bank, dan Filia Wibowo, Partner McKinsey and Company. Dan satu lagi kelas yang sedang berlangsung adalah Make Friends with AI, Boost the Productivity dengan pembicaranya Ayu Purwarianti, Head of AI Center ITB and Co, and also founder Prosa and .ai dan juga Dayu Dara Paramita, CEO Pinhome. Nah, itu bisa dipilih kelas-kelasnya. Tapi karena Bapak dan Ibu sudah memilih kelas di sini, silakan duduk manis, silakan mengikuti bagian demi bagian yang akan berlangsung di sesi kelas kita hari ini. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia pada siang hari ini. Presiden Amerika pertama, Jenderal George Washington pernah berkata, "Discipline is the soul of an army. It makes small numbers formidable, procures success to the weak, and esteem to all." Pernah dengar nggak? Belum pernah. Ntar di googling langsung kebuka. Aristoteles juga menyebutkan disiplin merupakan pintu kesuksesan dalam banyak hal. Tapi membentuk karakter disiplin tentunya bukan soal yang mudah. Kedisiplinan betul-betul harus dipupuk sejak dini, terutama masa remaja, karena dapat menentukan seperti apa dewasa nanti. Ini saya yang lagi struggle dengan anak remaja. Emang benar ya, harus dipupuk sejak dini. Kedisiplinan anak sangat berkaitan dengan akademik dan kenakalan. Iya atau iya? Iya atau iya? Ya enggak ya gitu ya. Yang artinya jika seorang anak terutama remaja menerapkan kedisiplinan di dalam berbagai aspek kehidupannya, maka ia akan berkurang tingkat kenakalannya yang bersifat destruktif, bahkan akan tereliminasi sama sekali. Setuju? Atau setuju banget? Setuju atau masih manggut-manggut aja nih? Ini baru pembukaannya nih, baru teasernya aja nih. Oke. Di sini ada Bapak Ibu yang anak-anaknya sudah remaja. Sudah remaja. Tunjuk tangannya yang tinggi dong. Kan pede gitu, anak saya udah remaja nih. Tapi Bapak Ibunya masih nampak remaja juga. Asik. Atau ada anaknya yang pra-remaja. Menuju remaja. Oh enggak ada. Yang masih di bawah remaja, masih anak-anak. Ini
sesuatu ini, tapi sudah mau ngomongin tentang remaja nanti habis ini kita ya Mbak ya. Oke, yang masih anak-anak balita? Ada yang punya anak balita? Oh, Ibu anaknya ada remaja, ada balita Bu? Oke, komplit Bu. Ada lagi? Remaja dan pra-remaja Bu, baik catat. Ada lagi? Ya Bu, ya Ibu anaknya? Balita, oh masih balita, oke. Yang SD? Oke. Ada yang anaknya udah kuliah? Oke. Ada anaknya yang udah mau lulus kuliah? Wah ada Bu. Oke, baik. Ada yang belum punya anak di sini? Oh belum merit. Siap, catat. Ada yang lagi nyari jodoh di sini lah, kok jadi kemana-mana ngomongnya. Mohon maaf lahir batin. Oke, kita kembali ke topik kita hari ini. Kita mau ngomongin soal anak remaja, anak atau pra-remaja dan remaja. Tapi tentunya hari ini kita akan ngomongin tentang raising a self-disciplined generation. Sebelum kita masuk ke pembicaraan yang menarik ini tentunya, ada informasi bahwa kami menyediakan e-certificate bagi Anda yang mengikuti sesi ini hingga akhir. Tapi jangan lupa feedback formnya harus diisi. Caranya seperti apa? Anda bisa mengakses QR code yang nantinya akan muncul di layar. Jadi begitu ada QR code silakan diakses, isi feedback form and you will get the e-certificate untuk sesi kelas ini. Oke Bapak Ibu. Nah, kita akan berjumpa dengan narasumber dengan yang akan cerita lebih banyak lagi mengenai tema kita hari ini. Kalau gitu langsung saja kita akan mulai sesi kelas kita pada siang hari ini, Raising a Self-Disciplined Generation. Baik, langsung muncul. Inilah dia narasumber kita pada hari ini. Hari ini, siang ini ada 2 orang narasumber yang akan sharing kepada kita semuanya di sesi Raising a Self-Disciplined Generation. Dan narasumber yang hadir hari ini adalah yang pertama seorang praktisi parenting. Dan yang kedua beliau adalah aktris dan tentunya seorang bunda atau seorang mama. Kita akan sharing bagaimana menumbuhkan generasi yang disiplin. Untuk itu langsung saja tanpa menunda lebih lama lagi saya akan mengundang narasumber yang pertama. Beliau adalah seorang parent educator, co-founder Good Enough Parents, sebuah portal pembelajaran online bagi orang tua, serta praktisi Montessori parenting dan conscious parenting. Mbak Damar Wahyu Wijayanti, boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Silakan bisa duduk Mbak, mau duduk di mana aja bebas. Saya lanjutkan bahwa saat ini Mbak Damar sedang menjalani program Certified Early Education Leader di Harvard Graduate School of Education Professional Education. Cantik sekali Mbak Damar sudah hadir di sini. Terima kasih banyak untuk waktunya ya Mbak. Sehat? Sehat. Pastinya dan penuh dengan semangat. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Narasumber kita yang pertama, Mbak Damar. Berikutnya tak lain dan tak bukan wajahnya cantik sekali di depan sana dan yang tadi tunjuk tangan punya anak balita. Merupakan seorang aktris, model dan ibu dari seorang putri. Usianya berapa, namanya siapa, gak boleh sembarangan saya sebut. Nanti mamanya aja langsung yang sebut. Kita sambut narasumber kita yang kedua, yaitu Mbak Atika Hasiholan. Ya, silakan Mbak Atika. Oke. Langsung duduk Mbak, silakan Mbak. Kursinya langsung buat Mbak Atika. Silakan diambil mikrofonnya ada di sebelah kanan. Selamat siang, ini dia Sri Kandi yang akan cerita tentang disiplin. Mbak Tika sehat?
Alhamdulillah sehat. Sehat. Anaknya sekarang usia berapa Mbak Tika? Anakku sekarang usianya 6 tahun. 6 Kelas 1 tahun. SD. Namanya Perempuan. adalah panggilnya Salma. Salma. Kalau Mbak Damar? Aku alhamdulillah baru saja melahirkan. Oh. Jadi anak pertama usianya 6 tahun, 6 anak tahun. kedua baru 3 bulan. Oh. Udah ditinggal jalan-jalan. Ini Sri Kandi luar biasa ya. Jadi baru 3 bulan tapi udah boleh keluar. Kalau 3 bulan mah udah boleh jalan-jalan ya. Udah. Anaknya umur 6 tahun barengan ya berarti? Samaan. Sama-sama kelas 1 SD. Grade 1. Dua-duanya. Oke, baik. Kalau Mbak Damar anaknya cewek atau cowok? Perempuan. Oh, perempuan Sama juga. kayak Salma. Sama juga dengan namanya? Embun. Embun. Oke. Mama Embun dan Mama Salma ya. Kita kayak lagi ada di sekolahan. Iya kan biasanya kayak gitu. Baik, hari ini kita akan ngobrol tentang apa sih pengalaman-pengalaman gitu ya, dan juga bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang tentunya akan dibagikan kepada Bapak dan Ibu para peserta yang ada di sini. Dan nanti kita akan membuka juga sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak dan Ibu, bagi para partisipan yang nanti mau menyampaikan pertanyaannya, dipersilahkan. Oke, kita akan mulai dulu yang pertama nih, penasaran sama Mbak Tika. Nah, ini arahannya begitu ceritanya. Penasaran dengan Mbak Atika ini, kalau misalnya kita ngomongin tentang pendidikan untuk anak gitu ya, meskipun anaknya belum pada remaja nih ya, ini Mbak yang ada di sini, tapi pengen tanya bahwa dulu Mbak Atika ketika lagi remaja ini termasuk yang dididiknya itu ketat nggak sama orang tua? Remaja ya, bukan anak-anak ya. Kalau remaja, aku kebetulan entah keputusan yang tepat atau bagaimana ya, usia 14 tahun aku udah dikirim ke luar negeri untuk sekolah di sana. Jadi sudah dikirim ke dunia yang lain. Jadi sama diajarkan Ibu untuk mandiri. Ratna. Iya. Panggil Ibu atau Mama? Umi Umi, sama oh Abah. panggil Umi. Oke, sama Umi dan Abah udah dikirim. Udah dikirim. Kemana atau itu waktu itu? Aku di Australia waktu itu. Oh langsung Jadi ke aku high school Australia. di sana. Jadi itu mungkin upaya orang tuaku, bapakku gitu ya, untuk supaya aku lebih independen. Dan, ya lebih independen. Jadi di usia 14 tahun sudah dikirim ke Australia. Waktu itu berarti langsung sekolah kelas, waktu itu langsung masuknya apa? Grade? Year 9. Langsung year 9. Iya, Oh jadi jadi aku kayak di Indonesia sampai 2 SMP. Sampai kelas 2 SMP, kelas 3 SMP langsung ke sana. Untuk berapa lama waktu itu? So you spend your Sampai kuliah. Teenage-nya di sana, Iya. sampai kuliah di sana. Iya. Oke. Apa yang dirasain di negeri orang berarti? Menjadi remaja di negeri orang. Kalau pada saat itu ya karena kita yang ngejalanin dan kita adalah anak remaja, kita nggak mikirin, jalanin aja ya. Tapi kalau sekarang kalau kilas balik, mungkin banyak hal positif yang aku dapat, di mana aku, walaupun aku di sana kan waktu high school gitu, aku tinggal di homestay ya, sama ada kayak guardian parent lah gitu ya, orang Australia. Tapi kan apapun itu aku urus sendiri, jadi aku udah belajar banyak untuk mengelola segala hal itu sendiri gitu, baik dari keuangan misalnya bapakku kirim uang bulanan, bagaimana aku harus memanage itu sehingga cukup untuk selama 1 bulan gitu, dan lain-lainnya gitu loh, kesehatan aku, keamanan aku dan lain-lain itu menjadi tanggung jawab aku. Jadi didikannya bukan keras, tapi dididiknya, disiplinnya adalah justru dibiarkan secara mandiri. Boleh disimpulin begitu. Bisa dibilang begitu. Ya. Oh oke. Apakah waktu itu orang tua sempet ikut ke sana ketika awal-awal? Enggak. Tinggal kayak sebulan, 2 bulan awal gitu? Ya ngurusin sekolahnya karena aja sih, cari sekolah, ngurusin sekolahnya. Ya kayak gitu. Tapi banyak juga kok sebenarnya ya pada saat itu, dan anak-anak dari Indonesia terutama ya. Dulu aku high schoolnya di Perth, kuliahnya di Melbourne. Di Perth itu lumayan banyak juga ternyata waktu itu komunitas usia orang SMP, Indonesia. gitu ya. Udah dikirim ke sana untuk studi high school gitu. Oke. Jadi bukan dididik secara ketat bersama dengan orang tua, tapi justru diberikan kesempatan untuk berkembang sendiri di sana. Iya. Atau mungkin juga kalau dari ayah aku pribadi, mungkin masalah
trust sama pendidikan kali ya. Mungkin ya namanya orang tua dia mau memberikan yang terbaik. Pada saat itu dianggap pendidikan di sana lebih baik daripada di sini. Aku nggak bilang gue kirim anak gue supaya anak gue mandiri, nggak ngomong itu juga, aku nggak tahu. Tapi dengan dia akhirnya memutuskan untuk mengirim aku untuk sekolah di sana, aku jadi belajar banyak hal tentang kemandirian. Nanya nggak Mbak waktu itu, kenapa aku langsung dikirim sekarang di umur segini gitu? Aku langsung Iya, dilepas jawabannya di ya sana. kayak karena pendidikan, karena Karena ayahku pendidikan aja. pengen aku di sekolah yang Menurut lebih beliau baik. baik. Oke. Berarti dari awal udah dididik justru secara disiplinnya secara mandiri. Iya. Mandiri. Oke. Kira-kira si kecil nanti akan Enggak. dikirim ke sana? Enggak. Langsung enggak. Harus diketek aku terus. Ini sebenarnya jawaban untuk bagian yang berikut, pertanyaan bagian berikutnya, tapi aku curious banget kayaknya, akankah demikian? Enggak ya? Belum tahu. Belum tahu. Sekarang ini sih enggak ya. Oke. Tapi apa yang paling teringat dari momen atau dari pengalaman ketika dikirim dan dikaitkan dengan dengan disiplin sampai dengan sekarang? Apa yang kebawa? Cara berpikir aku pastinya ya. Maksudnya aku udah dibiasakan dari usia 14 tahun itu segala sesuatunya aku yang menentukan, aku yang memutuskan gitu ya. Jadi ya itu udah menjadi hal yang udah kebawa sampai aku dewasa gitu. Oke. Jadi disiplinnya itu berkembang dengan sendirinya. Iya. Oke. Pola berpikir. Nah, langsung terbentuk dengan sendirinya. Nggak jadi dewasa sebelum waktunya tapi kan? Enggak juga. Secara positif iya ya. Secara positif. Banyakan positifnya dong. Atau mendingan di luar negeri katanya ada yang bilang jadinya malah jadi kebarat-baratan dan lain sebagainya. Enggak juga sih. Enggak bikin jadi seperti itu. Oke, buktinya masih tetap pulang ke sini kok. Oke. Baik, sekarang kalau gitu aku mau ke Mbak Damar nih. Kalau misalnya dari Mbak Damar sendiri, apa sih Mbak sebenarnya hal yang mendasar dari pola asuh untuk membentuk karakter anak yang disiplin atau remaja yang disiplin? Oke. Apakah langsung dikirim ke luar negeri kayak gitu tadi atau kayak gimana? Tapi aku kan dikirim ke luar negeri nggak langsung ya. Maksudnya selama aku usia 14 tahun tapi aku ada proses yang dididik. Untuk menuju ke sana. Ya, dididik untuk mandiri sehingga pada saat usia 14 tahun aku dianggap siap mampu untuk dikirim ke sana gitu. Nah ini kita keep nih. Berarti apa ya yang dipersiapkan oleh orang tuanya pada saat itu? Nah tapi kalau dari Mbak Damar sendiri pola asuhnya kayak gimana sih sebenarnya Mbak? Oke, jadi kalau kita di sini tadi judulnya self discipline ya, membangun self discipline. Jadi kalau kita ngomongin self discipline itu parents nggak akan lepas dari namanya self reliant. Jadi self discipline itu selalu ada kaitannya dengan self reliant atau bisa mengandalkan diri sendiri. Oke. Gitu. Makanya tadi Kak Atika gitu ya, dipersiapkan dulu nih sampai SMP gitu ya, biar nantinya pas terpisah dari orang tua itu dia bisa mengandalkan diri sendiri gitu. Nah, yang saya ajarkan positif disiplin itu juga gitu. Jadi bukan hanya membangun anak untuk disiplin, harus taat aturan, harus ikut aturan gitu. Tapi dia juga harus bisa punya yang namanya self reliant. Sehingga nantinya kan kita di sini menyiapkan anak-anak kita untuk nanti pas dia dewasa ya. Kita nggak mungkin setiap hari ngurusin dia gitu kan. Pasti ada waktunya berpisah, melepas gitu. Kan kita pengennya pasti anak ini begitu lepas dari kita, dia tetap bisa nih memahami aturan, tetap bisa mempertimbangkan baik buruk sendiri gitu. Nah itu yang dibangun sejak kecil gitu, sehingga dengan adanya positif disiplin ini anak punya self disiplin itu. Dia bukan cuma disiplin karena takut sama orang tuanya, karena takut nanti dikurangin jam mainnya misalnya kayak gitu. Tapi dia itu disiplin karena satu, dia benar-benar paham aturannya seperti apa. Dua, dia paham kenapa aturan ini dibuat dan apa resikonya kalau aku nggak ngikutin aturan ini. Gitu. Tiga, dia mampu untuk membuat judgement yang baik.
gitu. Jadi dia bisa memprediksi resikonya seperti apa, kayak gitu. Resikonya ini dalam artian bukan kalau aku melanggar nanti aku dihukum, bukan kayak gitu ya. Tapi kalau aku melanggar aturan ini, ada hal yang mungkin jadi buruk buat aku. Misalnya Resikonya jadi gitu ya. resikonya, misalnya jadi aku jadi nggak aman, misalnya nanti bisa terjadi kecelakaan atau bisa membuat orang lain celaka dan lain-lain. Nah itu yang menjadi bahan pertimbangan dia sehingga dia bisa memutuskan sesuatu secara mandiri, gitu. Jadi misalnya nih di sekolah aja, gurunya lagi nggak masuk, terus jam kosong gitu ya. Nah mungkin ada nih anak-anak yang ngajakin gitu, gengnya, temen deketnya ngajakin, ayo bolos aja, lompat lewat dinding misalnya kayak gitu ya. Nah dengan anak yang punya self discipline atau self reliant ini, dia akan mampu mempertimbangkan gitu. Nanti kalau aku ikut misalnya ketahuan dihukum. Manjat dinding setinggi itu kalau jatuh patah tulang gitu ya. Terus dia bandingkan dengan kalau aku nggak ikut nanti teman-temanku misalnya ngolok-ngolok aku kayak gitu. Dia akan mempertimbangkan resiko mana yang lebih besar gitu. Nah nanti dari situ kemampuan mempertimbangkan, kemampuan judgmental baru deh dia memutuskan sesuatu. Nah anak-anak yang self-reliant dan self-discipline ini akan lebih condong ke menuruti aturan karena dia tahu gitu. Bukan karena wah mumpung nggak ada guru gitu ya, aku langgar aja aturannya, bukan kayak gitu. Jadi it's not just about disciplinary-nya, tapi ada reliant-nya juga. Jadi bukan cuma tentang kemudian tiba-tiba menjadi disiplin, tapi ada proses untuk dipersiapkan untuk menjadi disiplin itu tadi ya. Betul. Akhirnya, nah prosesnya ini nanti ada rumusnya, nanti kita ada bahas rumusnya. di belakang. Ya betul. Ya, jadi bukan cuma sekedar dia tiba-tiba menjadi disiplin, tapi dan bukan hanya disiplinnya saja poinnya, tapi dia juga mampu untuk mengandalkan dirinya sendiri dengan tadi pertimbangan-pertimbangannya gitu ya. Jadi tahu aturannya, tahu resikonya dan lain sebagainya. Apakah ada usia tertentu Mbak Damar untuk start yang namanya self discipline ini? Oke, self discipline ini tuh, nah ini kita ngomongin rumusnya dulu ya, biar kita tahu nih parents gitu, bahwa ini tuh sebenarnya bisa diasah mulai usia berapa gitu. Jadi rumus untuk bisa mengembangkan anak yang punya self discipline dan self reliant itu ada dua hal. Yang pertama kita tumbuhkan yang namanya persepsi positif atas diri dan kehidupannya. Yang kedua, kita kembangkan skill esensial dalam kehidupan. Nah, persepsi positif ini ada beberapa macamnya. Intinya adalah persepsi positif itu membuat anak punya pemikiran kayak gini, bahwa aku penting, aku berharga, dan aku mampu. Itu, tiga itu ya, aku penting, aku berharga, aku mampu. Sedangkan skill itu ada 4 macam. Jadi ada skill intrapersonal itu ke dalam diri sendiri, misalnya pengelolaan emosi, terus menahan keinginan gitu ya, itu intrapersonal. Lalu interpersonal itu kaitannya dengan komunikasi kepada orang lain, misalnya kita bernegosiasi gitu, kita mau membujuk orang tua kita ngasih sesuatu gitu ya, itu interpersonal. Lalu yang ketiga itu kemampuan sistemik. Kemampuan sistemik itu kemampuan memahami aturan dan norma-norma yang berlaku di lingkungan sekitar gitu. Tapi jangan salah sangka gitu ya, kalau anak punya kemampuan sistemik yang baik berarti selalu nurut sama aturan. Enggak, justru dalam prosesnya anak memiliki kemampuan sistemik yang baik, dia akan banyak mempertanyakan aturan. Gitu, misalnya, Dek nggak boleh lari-lari loh di sini gitu. Dia akan nanya kenapa nggak boleh lari-lari, kenapa anak itu boleh lari-lari, aku enggak gitu. Ini dalam rangka dia benar-benar memahami kenapa aturan ini dibuat, kenapa aku harus mengikuti aturan itu, dia pengen memahami itu gitu. Makanya saya bilang kalau anak kita udah mulai mempertanyakan aturan, itu anaknya OTW disiplin sebenarnya. Kalau orang-orang lihat kayak ini anak nggak disiplin banget gitu ya, diatur malah nanya terus gitu ya. Iya, sebenarnya itu OTW disiplin. Dan yang terakhir adalah kemampuan judgmental. Nah, yang tadi itu kemampuan untuk memperkirakan resikonya apa gitu ya. Kalau aku harus begini nanti konsekuensinya apa gitu. Nah, itu ada di kemampuan judgmental sehingga dia bisa memutuskan sesuatu gitu. Nah,
semuanya ini itu secara bertahap diasah mulai dari usia dini. Bahkan usia mendekati 2 tahun pun sudah bisa diasah. Justru ini jangan sampai anaknya remaja baru diasah gitu, karena skill itu, yang namanya skill sama persepsi itu terbentuknya dari kumpulan experience, kumpulan pengalaman. Sehingga nggak bisa besok ulang tahun ke-17 tiup lilin terus skill ini muncul, nggak bisa. Jadi emang harus secara berulang dalam keseharian dibentuk pengalaman-pengalaman yang membuat dia merasa mampu, berharga gitu ya, merasa penting, dan dia punya pengalaman-pengalaman untuk mengasah skill tadi gitu. Oke, menarik. Jadi ada rumusnya tadi diingat baik-baik Bapak Ibu, terus kemudian ada kalau misalnya mau di start bahkan sampai bahkan di usia 2 tahun udah bisa start. Jadi udah bukan balita, batita ya itu ya. Batita sudah bisa start dengan yang namanya disiplin. Oke, baik, terima kasih Mbak Damar udah di-share tentang rumusnya dan juga tentang startnya. Nah, kita balik nih ke Mbak Atika. Berarti startnya itu kapan waktu itu? Kapan ya? Nah, startnya sebelum yang pasti sebelum 14 tahun itu. Iya. Oke. Ya, start aku nggak ingat. Persisnya. Persisnya. Maksudnya disiplin ini kan bukan, kalau orang tua ke anak kan bukan kayak program sekolah udah ada tabel dan segala macam programnya ya kan, maksudnya berjalannya hari-hari itu udah menjadi keseharian yang menjadi aturan rumah keseharian gitu ya. Jadi kalau ditanya kapan aku nggak tahu. Tahu kapan persisnya. Berjalannya waktu lah gitu. Baik. Tapi yang pasti mungkin banyak aku terpengaruh juga di lingkungan rumah. Jadi nggak secara langsung orang tua itu mengajarkan disiplin kepadaku, tapi misalnya contoh ibu aku ini adalah pendiri kelompok teater. Jadi dan melakukan kegiatan teaternya tuh di rumah. Jadi aku sudah sangat terbiasa melihat proses berteater di mana membutuhkan kedisiplinan yang tinggi gitu ya. Dan kadang bahkan aku pun dilibatkan gitu kan. Begitupun bapakku tuh pengusaha. Di situ ada kedisiplinan yang secara tidak langsung aku menyaksikan di rumah aku gitu loh. Dan mereka bersikap disiplin terhadap dunia profesinya. Itu yang salah satunya. Jadi nggak secara langsung mereka ke aku itu pasti ada, tapi ada juga banyak yang aku serap dari secara tidak sengaja mungkin, tapi contoh dan suasana yang dibangun oleh orang tuaku di rumah gitu. Jadi disiplinnya itu bukan secara verbal saja langsung dikasih tahu do's and don'ts-nya kayak gimana, tapi dibangun dengan suasana yang ada di dalam rumah dan dijadikan sebuah kebiasaan gitu ya Mbak ya, berarti ya. Jadi terbiasa dengan lingkungan yang seperti itu, terbiasa dengan pola manajemennya teater misalnya seperti itu. Secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung demikian. Nah, bagaimana dengan kalau sekarang aku balik, kalau Mbak Tika sebagai mamanya Salma itu sudah menerapkan disiplin belum? Udah lah ya, udah pastinya. Little sih udah start ya, gitu ya. Disiplin itu kan surviving tools atau kit atau apalah buat dia gitu ya. Jadi bagi aku ya kayak disiplin misalnya dari dia usia ketika dia bisa berkomunikasi. Walaupun belum bisa bicara, tapi kan sudah bisa berkomunikasi ya. Kayak misalnya dia memegang sesuatu yang berbahaya. Secara continuous aku ingatkan untuk tidak apa yang baik aku provide gitu loh. Kalau bagi aku ya nggak tahu ya itu bukan. Iya betul. Jadi ya itu udah sudah di start dari apakah dari usia 2 tahun itu atau start untuk mulai bisa berkomunikasi di bawah itu kali ya, sebelum itu? Sebelum itu bahkan. Sebelum itu. Ya, ketika dia udah mulai jalan atau mulai mengeksplor gitu ya, itulah startnya. Jadi dia udah mulai tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu loh. Tapi sebenarnya kalau yang menjadi perhatian aku itu adalah fase anak kan di tiap perkembangan kan beda-beda ya. Jadi kayak misalnya si anakku nih, misalnya dia suka bersuara kencang, dia suka lari-lari, dia suka mengambil mainan atau bersikap yang dianggap normanya orang dewasa itu tidak pantas misalnya. Temen aku nanya, itu nggak apa-apa anak lo gitu?
Nah, tapi kalau bagi aku adalah yang penting adalah aku memahami fasenya dia. Oke. Fasenya dia adalah fase di mana dia sedang membuktikan pada dirinya kalau dia ternyata bisa mengatur segala sesuatunya. Oh, oke. Apa sih namanya authoritarian? Ya, otonomi. Nah, itu Otonomi. kan fase perkembangannya dia. Yes. Dimana kalau misalnya aku sudah langsung membatasi dengan aturan-aturan, Ya. eksplorasi dia akan dia sendiri itu tidak akan bekerja maksimal. Ya, ya. Tentunya memang kita arahkan, tapi nggak perlu juga sampai kita tekan gitu loh. Oke. Jadi bagi aku disiplin itu bukan hanya sekedar anak harus nurutin apa kata orang tua, ibaratnya ya nggak satu arah, tapi orang tua juga harus paham anak ini lagi di perkembangan yang mana. Misalnya ketika anak ini sekarang sedang aku pelajari ya, karena kan anak aku perempuan. Ya. Soon dia akan berusia 11-12 tahun dimulai menstruasi dan lain-lain, hormonal. Nah, itu udah fase beda lagi tuh. Dia Betul. mungkin akan suka marah-marah, dia akan suka nyebelin dalam tanda kutip. Tapi kalau misalnya kita fight back terus dianya, dia akan merasa kalau diri dia itu salah gitu. Oke. Padahal secara fase, baik itu secara kognitif, baik itu secara biologis, dia sedang ada fase di mana Ada di dalam perubahan tubuhnya gitu ada ya. turbulence yang kita harus pahami juga. Jadi parents harus ngerti juga kondisi anak nih sedang dalam kondisi seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bilang mau start di usia berapa, nggak ada secara khusus gitu ya, start di usia berapa untuk Kalau ngajarin aku- anak-anaknya gitu, untuk menjadi disiplin, tapi dengan perkembangan anak dan dengan fase yang akan berbeda-beda ya disiplinerinya akan berbeda-beda lagi dan Iya, berkembang iya. lagi. Dan yang disesuaikan. terutama adalah pemahaman orang tua terhadap anak. Di fase mana dia? Jangan dia lagi fasenya dia lagi hormonalnya dia lagi carut marut, kita marahin dia terus misalnya. Kamu kenapa sih kamu nggak boleh kayak gitu ya kalau di depan orang kamu nggak boleh. Dan itu terus-terusan dan akhirnya dia menganggap kayak negatif mencap dirinya negatif. Persepsi Persepsinya negatif terus. pada dirinya sendiri, padahal dirinya sendiri juga lagi mengalami gejolak di dalam tubuhnya mereka gitu loh. Ya. Oke, jadi pemahaman orang tua terhadap anak dan pemahaman orang tua terhadap fase yang sedang dilalui oleh anak itu yang menjadi key points-nya ya berarti. Dan saat ini fasenya Salma lagi di yang mengeksplor. Macam-macam. Pokoknya diikutin aja lah. Dan orang ya maunya sebagai gimana. orang tua juga sekarang kan kita ada internet, ada macam-macam ya. Maksudnya kita informasi tentang tumbuh kembang anak tuh juga accessible banget gitu. Kayak kenapa sih anak gue lagi sekarang nih lagi suka dan tanda kutip nyebelin, marah-marah kalau ngomong agak tinggi. Nah itu kan sebenarnya bisa kita cari tahu. Dia lagi di fase seperti itu Enggak, sekarang. enggak, Oh lagi enggak. misalnya. Tapi aku nanti lagi ketika- mempersiapkan karena sebentar lagi loh sebelum masuk ke Pra-remaja ya, ke masa pra-remaja ke pada masa dari umur 6 pra-remaja. tahun juga udah mulai ya karena hormonnya mulai mendekati 8 tahun biasanya. 8 udah tahunan mulai. ya. itu udah beda lagi tuh. Betul. Saya sudah melampaui masa itu. Iya, heeh. Masa di mana anaknya ini kok iya, Mas Allah gitu ya. Iya. Kok dijawab terus gitu ya sama si anak. Bener nggak sih? Ada yang Bapak Ibu udah menjawab itu. Jadi melalui fase di mana si anak ini kayaknya unhappy melulu dengan apa yang kita sampaikan, kayaknya kita salah mulu gitu. Iya. Nah, itu bagaimana tuh kalau dari sisi Mbak Damar tuh? Kalau misalkan anak-anak kan sekarang kalau kita bilang soal disiplin, wah, kalau udah mendengar kata disiplin aja tuh kayaknya mereka kupingnya udah merah sendiri gitu ya. Nah, ada momen, ada fase di mana kalau ngomongin fase, ya itu dia. Ketika diomongin seperti itu, dikasih aturan-aturan, they feels unhappy. Ya, rejection terus akhirnya jadinya. Apakah memang ada fase seperti itu dan what should we do as the parents ketika menghadapi masa seperti itu ya? Oke, jadi sebenarnya dari anak batita pun ya, kalau kita langsung nasihati, langsung kita koreksi perilakunya pasti ada kayak gitu. Karena ada yang namanya reaksi fisiologikal otak gitu ya. Kalau disuruh-suruh, kalau dikoreksi, itu dia tension, jadi tegang syaraf-syaraf otaknya. Sehingga yang muncul adalah reaksi defensif parents gitu ya. Nah
Parentsnya yang defensif jadinya ya? Anaknya Oh, defensif. anaknya defensif ya, Nanti oke. jadi membangkang ke orang tuanya ya, ke parentsnya naik pitam gitu. Oke. Ini sebenarnya aksi reaksi Yes. gitu, aksi reaksi. Makanya kalau di positif disiplin ada sebuah konsep namanya connection before correction. Kita harus pegang dulu koneksi yang kuat dengan anak, baru kita melakukan koreksi terhadap perilakunya gitu. Gampangnya gini deh, ini semuanya main sosial media ya, parents ya. Ada nggak yang pernah posting apa gitu ya, terus ada tiba-tiba ada orang nggak dikenal komen ngasih saran ini itu atau nyuruh kita ini itu. Pasti reaksi kita, hei kamu siapa ngatur-ngatur aku gitu ya. Kamu even nggak tahu hidup saya gimana, kamu nggak tahu apa yang ada di pikiran saya gitu. Anak-anak sebenarnya juga gitu, apalagi remaja. Remaja itu udah mulai bisa vokal ya, menyuarakan suaranya. Jadi sebenarnya ada kayak gitu, reaksi seperti itu. Saat dia ngerasa orang tuaku tuh belum dengerin aku, tapi kok udah ngatur-ngatur. Orang tuaku tuh belum paham aku tuh rencananya gimana, tapi kok udah ngarah-ngarahin gitu. Nah, ada kebutuhan untuk didengar gitu. Nah, siapa di sini ayo ngaku dulu, saya dulu juga gitu. Pengennya didengar terus sama anak tapi lupa buat dengerin anak gitu ya. Padahal konsepnya kalau kita mau didengerin, kita dengerin dulu gitu. Karena ini teman-teman ada yang relate dengan Kak Renata, anaknya ngejawab terus gitu ya. Ada semuanya? Ada yang anak-anaknya sudah mulai nggak usah bilang pra remaja atau remaja ya, udah nggak ada tapi udah mulai menjawab aja. Udah mulai menjawab, gitu ya. mendebat. Ada berapa banyak coba Bapak dan Ibu yang mau curhat di sini? Curcol silakan. Oh, ada banyak yang sudah mengalami seperti itu. Tapi anak-anaknya nggak pra remaja semua kan? Ada yang masih anak-anak. 5 tahunan biasanya. 5 tahunan? 5 tahunan ada yang udah mulai begitu. Ada ya. Balita-balita akhir. Oh, oke, baiklah. Oke, ini saya ucapkan selamat dulu. Mari kita bersyukur bersama-sama. Alhamdulillah, berarti perkembangan otaknya bagus. Oh, oke. Kasih tepuk tangan dong, berarti anak-anak yang ada di rumah OTW disiplin gitu ya. Catat pokoknya kalau udah gitu OTW disiplin gitu ya. Oke. Udah on track ini parents. Anak usia 5 tahunan memang critical thinking-nya mulai terasah. Oke. Ya, jadi wajar kalau 4 tahunan dibilangin apa masih ngikut gitu ya. Nah, 5 tahunan ke atas itu critical thinking-nya udah mulai terasa sehingga setiap kali kita ngomong apa dia tanya kenapa. Kalau dulu 4 tahun ke bawah anak-anak nanyanya ini apa, itu apa gitu ya. Tapi 5 tahun ke atas nanyanya kenapa begini, kenapa begitu. Oke. Nah, itu tandanya otaknya sudah mulai advance, lebih advance gitu. Kenapa begini, kenapa begitu? Yes. Nah, biasanya kalau kita ketemu sama anak yang lebih pinter gitu ya, maksudnya udah memasuki fase yang lebih pinter, nggak mungkin kita akan lebih mudah untuk ngatur-ngatur dia, nggak mungkin gitu. Pasti kita perlu cara juga untuk mengimbangi kepintarannya itu, gitu. Jadi misalnya kayak gini. Di positif disiplin ada satu cara, namanya salah satu tools gitu ya, namanya adalah bertanya gitu. Kalau di usia 2 tahunan, 3 tahunan gitu, kita nanya, kamu mau sikat gigi pakai warna yang pakai sikat gigi warna merah atau biru? Dia akan langsung menjawab mau yang merah gitu ya. Di 5 tahun ke atas pertanyaan yang sama udah nggak laku lagi gitu. Kita harus ganti pertanyaannya. Nah, anak-anak yang sudah mulai mengembangkan critical thinking biasanya tertarik dengan segala sesuatu yang membuat dia curious, ingin tahu gitu. Jadi kita bisa ganti pertanyaannya misalnya, Ibu penasaran nih kalau kamu pakai pasta giginya orang dewasa gitu ya, pasta gigi Ibu, kamu tuh udah kuat belum sih gitu. Penasaran nggak, mau coba nggak gitu. Nah, jadi cara nanyanya udah, bentuk pertanyaannya sudah berbeda, cara nanyanya juga sudah berbeda. Yes, betul. Nanti usia-usia pra remaja beda lagi. Kalau kita tanya yang pertanyaan ingin tahu tadi, curious tadi, dia kayak, ih apaan sih mama kayak gitu ditanyain gitu. Nah pertanyaannya beda lagi. Pertanyaannya lebih ke melibatkan si anak gitu. Gimana rencana kamu gitu ya. Misalnya mau nyuruh bikin PR gitu. Kita bukan lagi ngasih pilihan, bukan lagi pertanyaan ingin tahu, tapi kita tanya, kamu ada PR besok gitu ya, gimana rencana kamu menyelesaikannya gitu. Ibu cuman pengen tahu rencana kamu. Ini yang remaja nih ya? Ini yang remaja. Catet, ya gitu. saya catet. Pas anak Langsung saya, dipraktekin iya langsung dipraktekin. Iya karena udah nggak bisa ditanya kalau misalnya itu apa namanya mau bikin ada PR.
bikin PR-nya udah bikin, nggak bisa gitu ya Yes, berarti ya. betul. Langsung tanya plannya dia seperti apa. Iya, Oh, oke. makanya tadi Kak Atika bilang kita perlu paham anak kita di fase perkembangan yang mana. Itu termasuk dalam sisi connection itu kita membangun koneksi, kita cari tahu anak kita itu sukanya apa, dia di fase tumbuh kembang yang mana, sehingga nanti pas kita melakukan usaha untuk mengkoreksi behavior atau perilakunya, itu kita udah tahu celah-celahnya gitu. Oh, anak ini lebih menerima kalau diajak komunikasi model begini, Ya. kayak gitu. Oke, jadi paham dulu anaknya itu seperti apa gitu ya. Terus beda anak meskipun meskipun dari satu mama gitu ya, tapi bisa beda-beda juga ya. Beda. Gayanya gitu ya. Terus udah gitu kemudian bagaimana kita treatmentnya. Nah itu jadi paham dulu, build the connection with the kids. Terus udah gitu baru dikoreksi. Ketika dikoreksi, gimana cara mengkoreksinya supaya dia menerima koreksi dari kita? Harus nurut pokoknya Nah, tujuannya. iya. Kalau misalnya kita bilang, kamu salah yang ini caranya gitu kan, harusnya begini gitu. Nah itu gimana tuh Mbak Damar? Oke, ada kayaknya kesulitannya itu bener ya, maaf kesulitannya nih itu dipotong. ya. Kesulitannya kayaknya di bagian yang itu ya, koneksinya udah terbangun. Tapi pas lagi dibikin koreksi, kok gagal juga kitanya gitu, masih Ya. belum berhasil juga. Nah gimana tuh? Oke, jadi koreksinya jangan sampai yang merusak koneksi tadi. Oh, oke. Gitu. Jadi udah baik-baikin nih gitu. Dibentak-bentak lagi gitu ya. Oh, pasti oke. koneksinya renggang lagi gitu. Jadi ada namanya konsep baik dan tegas secara bersamaan. Kind and firm in the same time. Oke. Gitu. Nah, ini biasanya salah sangka positif disiplin ya, dikiranya kalau positif disiplin tuh harus baik gitu ya, harus lemah lembut banget gitu. Nggak tegas atau kurang tegas. Padahal positif disiplin itu mengangkat konsep baik dan tegas secara bersamaan. Bukan berarti ibu baik terus ayah harus tegas, bukan ya, tapi satu orang. Jadi ibu dan ayah sama-sama baik dan tegas secara bersamaan. Oke. Gitu. Jadi baik itu bukan berarti lembek ya parents, tapi tegas itu nggak harus ngegas. Gitu. Ini motonya ya, baik itu bukan lembek, tegas itu nggak harus ngegas. Oke. Gitu. Nah, baik dan tegas secara bersamaan ini contohnya gimana? Contohnya gini, baik itu kita selalu awali dengan validasi emosi, tegas itu kita ingatkan kembali aturannya seperti apa, gitu ya. Ini kalau contohnya anak-anak pra-remaja misalnya ya, udah mulai minta ini itu, minta game inilah, minta gadget itulah, ya enggak? Udah mulai mintanya bukan permen lagi gitu. Iya, mintanya lebih advance. Lebih advance gitu kan. Nah, baiknya kita awali dulu, kita bukan langsung nolak, aduh kok udah minta ini lagi sih, yang kemarin aja dibeliin belum dimainin gitu ya. Tapi kita baik dulu dengan cara validasi emosi. Oh kamu lagi pengen banget game itu ya, emang teman-teman kamu lagi mainnya itu semua. Nah ini build connection ya, kita validasi emosi. Oh iya ya gamenya emang keren sih ya kayaknya ya gitu. Lalu habis itu balik ke tegas. Nah, bukan berarti baik terus dibolehin gitu ya. Tapi kalau kita memang ini belum waktunya beli game gitu ya, ya udah kita ingetin lagi aturannya. Kita bilang bulan lalu kita habis beli game, budget yang untuk beli game sudah habis gitu ya. Ibu nggak masalah kamu beli game itu, tapi kita butuh plan atau rencana agar bisa beli game itu. Yuk kita rencanakan bareng-bareng. Kamu punya rencana gimana? Ini untuk anak remaja ya, untuk anak remaja. Kamu punya rencana Ini gimana? ibunya ibu peri tuh ya kalau kayak gitu ya. Harganya berapa? Kamu punya rencana Kagak punya apa? tanduk tuh ibunya tuh. Simpen mana tuh tanduknya ya? Oh gitu ya cara ngomongnya ya Mbak Damar ya. Nah, kalau untuk anak-anak balita bawah 5 tahun, ini challenge-nya berbeda lagi. Oh iya. Udah dibaikin, oh kamu pengen boneka ini, ya bonekanya lucu gitu ya. Tapi ini belum waktunya beli boneka gitu ya. Tantrum Iya itu. itu tuh bahasanya tuh ya. Tantrum Keluar gitu. deh akhirnya tuh si tantrumnya. Nah ini gimana? Jangan terus menyerah ya. Maksudnya gara-gara tantrum terus ya udah kita kasih. Kita nggak tega lihat anak kita tantrum gitu ya. Iya. Nanti justru anak tidak mampu melewati kekecewaan. Gitu. Oh, Jadi oke. sebenarnya tugas kita parents bukan selalu bikin anak kita terbebas dari rasa kecewa. Tapi tugas kita adalah hadir menemani dia saat
dia merasa kecewa. Gitu. Oh, oke. Jadi dia tantrum, oh ya nggak apa-apa, kita validasi lagi emosinya. Iya, ibu paham, kamu kesel, kamu kecewa, kamu marah karena nggak bisa bawa pulang mainan itu sekarang. Gitu. Ibu temenin, nggak apa-apa, marah aja ibu temenin. Oh gitu. Harus ibu peri lagi. Ibu peri lagi tuh sih kayaknya sih ya. Waduh, itu bener-bener ibunya hatinya seluas samudra itu ya. Oh, tuh, aduh bunda-bunda masa kini tuh kayaknya tuh. Tapi ada satu hal yang bisa membuat kita menjadi ibu peri loh. Oh iya, kita jadi ibu peri. Self care jangan lupa. Self care. Bundanya harus ada self care ya. Bundanya harus self care. Oh iya. Mama jangan lupa self care ya Mama ya. Oke. Nah jadi ini kita keep dulu nih, kata-kata ibu peri. Coba kita tanya sama Mbak Atika. Kalau ngadepin Salma lagi tantrum atau lagi ngejawab terus kayak begitu, pernah nggak? Dan apa yang dilakukan ketika itu? Ketika dia case-nya nggak dipenuhi keinginannya. Nah, apa yang terjadi kepadanya? Ini jangan yang anak peri juga sih ya. Anak peri jadi dia kayak ya udah mama nggak apa-apa. Memang ya, maksudnya secara teori memang udah ya, ideal banget seperti itu ya. Cuman jujur aku jalanin itu sebisa mungkin aku jalan seperti itu. Tapi kan anaknya manusia, ibunya juga manusia ya. Betul. Nah kadang ibunya juga suka lepas tuh gitu ya. Jadi ya ketika itu terjadi, aku misalnya tidak seibu peri itu jadi Iya. Tiba-tiba mau Halloween cepetan ya. Akhir bulan Oktober nih langsung. Ya aku juga kayak menyadarkan diri aku juga, human juga. Aku mungkin lagi ada masalah, aku lagi ada banyak pikiran. Ketika anak lagi gitu, aku tidak siap untuk memberikan jawaban atau support yang seharusnya gitu ya. Tapi paling enggak seperti yang tadi disampaikan itu menjadi barometer kita untuk terus kembali lagi ke situ ketika kita dalam keadaan tenang atau idealnya memang seperti itu gitu loh. Tapi kalau menurutku in disciplining our kids, satu kita harus sadar kalau anak kita itu juga bukan malaikat. Mereka human, ada rasa marah, ada rasa bosan, ada rasa nggak peduli gitu ya. Kita pun juga gitu, ibu juga bukan peri, ibu juga ada masalah, ada kesel mungkin, ada capek, ada apa yang ibu nggak harus bisa selalu sempurna. Tapi paling enggak ya kita pahamin itu aja gitu. Nah, tadi kembali ke pertanyaannya ketika anak seperti itu, ya kita pahamin juga kenapa dia seperti itu. Biasanya kayak gitunya karena apa tuh Mbak? Kalau misalnya yang pernah dihadapin, apa karena nggak terpenuhi keinginannya? Kalau anak aku nggak tantrum. Alhamdulillah anak aku bukan tipe anak yang tantrum, tapi dia ngotot sampai dia mau. Iya. Akan selalu ada caranya. Tapi dia akan ada selalu caranya sampai dia dapat. Biasanya seperti itu. Nah, aku negosiasinya adalah biasanya ya, oke deh. Akhirnya aku bilang oke. Kamu boleh beli mainan, tapi misalnya ini kita pengeluaran beli mainan udah sering nih, udah banyak nih ibu keluar uang untuk beli mainan. This time tapi kita hanya beli mainan yang seharga sekian misalnya, karena ibu harus save uang untuk A, B, C. Udah mulai diperkenalkan seperti itu. Jadi udah mulai ada akhirnya. Kalau aku nggak tahu itu benar apa salah ya, tapi akhirnya aku ke titik negosiasi. Gitu loh. Jadi kalau aku punya keyakinan itu, nah dengan negosiasi itu kan sebenarnya anak itu jadi paham, oh ternyata nggak semudah ini gue kalau minta apa-apa sama ibu gue, oh ternyata kalau gue minta apa-apa pasti ibu gue pasti ada pertimbangan secara ekonominya, ada pertimbangan nanti budget bulanannya, terlalu mahal ini nggak segampang gue minta A harus dapat A gitu. So harapan aku next time dia ketika meminta sesuatu udah lebih paham kalau kamu nggak akan semudah itu untuk meminta. Akan ada proses negosiasi, akan ada diskusi di antara kita. Apakah barang ini dibutuhkan, apakah ibu ada uang untuk dikeluarkan itu sekarang dan lain-lainnya gitu. Berarti apakah boleh aku bikin kesimpulannya kalau Mbak Atika masih pakai yang namanya punishment and reward? Bukan punishment and reward. Jadi, enggak pakai punishment and reward jadinya? Enggak. Oh bukan, jadi cuma negosiasi aja? Iya. Enggak, maksud aku, sebutannya bukan punishment and reward, tapi lebih kepada negosiasi tadi. Nah, tadi kan kaitannya kalau tadi maksudnya kan tadi kan tantrum, akhirnya dengan caranya berbicara, akhirnya bisa untuk tidak membeli mainan. Kalau aku
aku pernah di situasi seperti itu, Kayak tapi begitu? dia tidak tantrum. Tapi Oke. akhirnya jalan tengahnya adalah negosiasi Oke. dengan harapan yang sama. Di kemudian hari ketika dia meminta sesuatu, dia tahu kalau tidak semudah itu. Karena anakku bukan tipe tantrum. Oke. Anak aku tipe yang wah diteror deh kita pokoknya sampai datang. Dia nggak akan nangis-nangis, nggak akan Nggak, gegulingan nggak. gitu, nggak akan gitu ya Mbak ya? Nggak, tapi dia punya caranya. Ya Tapi- tiap anak beda-beda. Oke, tapi ini anaknya yang persistence gitu ya Iya, pokoknya ya dia ah. sampai dia akhirnya dapat. Iya. Apakah ketika Mbak Atika itu waktu lagi masih anak-anak atau remaja seperti itu juga? Enggak. Enggak. Ke mama ke apa namanya ke Umi sama ke Abang enggak demikian. Enggak gitu. Kita mah anak generasi nerimo aja. Oh, Orang tua dulu- bilang apa nurut. Nah, boleh sharing. Waktu dulu kalau Mbak Tika tuh kayak gimana? Apakah memang juga maksudnya pola asuhnya sekarang ke sama apakah karena dulu juga diperlakukan demikian oleh Umi dan Abah atau bagaimana tuh? Mungkin iya ya, mungkin iya. Aku tuh dari zaman dulu ketika dibeliin mainan atau apa itu ada special occasion dulu biasanya gitu loh. Ada special occasion. Oh, jadi ah. kayak tunggu ada momen tertentu. Ya, Jadi terus ya mungkin juga karena aku dikirim ke luar negeri misalnya, itu di situ juga aku belajar kemandirian dan memahami uang, bagaimana kita harus save uang dari untuk selama sebulan itu kita bisa survive dan lain-lain. Waktu aku di Australia orang tua aku juga ngirim uang yang berlebihan juga. Jadi emang aku harus manage juga. Aku nggak bisa misalnya pengen pergi sama teman-teman nonton atau apa kayak gitu. nggak sembarangan juga. Gimana dengan guardian parents-nya di sana? Apakah punya disiplinary tersendiri ketika itu? Enggak sih, cuma mastiin aku pulang. Oh, ada jam malamnya? Ada jam malam udah. Ada jam malamnya. Jam berapa kalau misalnya anak umur segitu ibaratnya gitu ya? Oh ya kalau high school habis sekolah pulang. Kalau weekend biasanya ada jam 7. Pas udah gede dikit bisa sampai jam 9, jam 10. Oh, ada fase-fasenya lagi kita sebutnya. Ada fase-fasenya lagi. Jadi lebih kepada jam pulang aja. Iya. Berarti kan orang barat nih ya ceritanya gitu kan. Orang barat memperlakukannya secara gaya barat gitu. Iya. Yang pasti yang dipastiin hanya pulang. Iya. Enggak yang lain-lain lagi. Enggak. Bangun tidur mesti apa, Enggak. beberes kasur lah segala gitu-gitu. Enggak, itu udah kesadaran Itu secara kesadaran- tidak langsung ya. Oh gitu. Iyalah Oke. masa udah sekolah Dilepas itu pokoknya udah di sekolah di luar negeri terus nggak pernah masuk gara-gara telat bangun sekolah kan konyol ya kan. Jadi kan ya ada alarm, ada apa, sekolah juga ada disiplinnya sendiri juga. Jadi alert sendiri ya jadinya ya? Iya. Oke. Karena kita nggak ada orang tua di sana. Jadi semua ya tergantung kita gitu. Self reliance-nya sudah terbentuk. Self reliance-nya terbentuk dengan sendirinya. Oke. Dan ada fase di mana ketika lagi grade 9 waktu tiba di sana masa-masa bingung, masa-masa adaptasinya gimana tuh waktu itu, Mbak? Masih ingat kah kira-kira? Enggak. sih. Butuh waktu lama misalkan untuk beradaptasi dengan Enggak. Seru-seru aja. Ya mungkin iya kali ya tapi udah lama dan kayaknya namanya dulu anak kecil ya dilihat anak kecil kan kayak kita nggak kayak kita udah dewasa dipikirin Iya, yang nggak iya, enak. iya, Yang dipikirin iya. enak aja udah gitu. Jadi fun-fun aja gitu. Ini teh anak baik ya, anak baik-baik ya, dibentuk udah jadi anak baik, dilempar ke sana ke Australia, pulang ke sini juga ya masih jadi anak baik juga, wah, berhasil orang tuanya ya, berarti. Oke, jadi ada cerita waktu lagi ada di dalam negeri, ada cerita di luar negeri. Mbak Tika dari gen Milenial. milenial. Oke. Tiap gen generasi beda-beda gitu kan ya Mbak Damar? Beda. Beda. Ini kan milenial, asik. Nah, Gen Y, Gen Z, sekarang udah alpha. Ya. Nah, gimana itu ngadepinnya? Setiap generasi dengan ciri khasnya masing-masing. Ngadepin apa nih pola asuhnya yang Pastinya berbeda pola atau asuhnya dan untuk kebutuhannya yang membuat berbeda? mereka menjadi disiplin. Oke. Nah, kita perlu pahami bahwa ada konsep namanya generation shaping generation nih Oke. parents ya. Setiap generasi itu membentuk generasi Yang setelahnya gitu. Dan ini sebelum ngomongin ke anaknya aku ngomongin ke orang tuanya dulu ya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa kakek nenek pola asuhnya begini, orang tua aku ke aku begini, aku ke anakku begini gitu ya. Kenapa nggak bisa sama rata aja semuanya? Karena ternyata ini yang mempengaruhi bukan cuman kitanya gitu, tapi kondisi politik saat itu,
kondisi ekonomi saat itu, gitu ya. Apakah saat itu perang apa enggak, gitu. Ada bencana atau enggak, itu mempengaruhi banget, gitu ya. Contoh gini, mungkin di zaman-zaman dulu kakek nenek kita, gitu ya, lapangan pekerjaan itu banyaknya masih buat laki-laki semua, gitu. Sehingga beban pengasuhan itu banyaknya ke ibu. Gitu, karena mau nggak mau laki-laki yang mencari nafkah, ibu di rumah karena nggak ada pekerjaan buat ibu di luar sana di zaman itu gitu ya. Sekarang udah beda, sekarang lapangan pekerjaan untuk perempuan banyak. Gitu ya. Perempuan juga bisa mencari nafkah. Jadi nggak aneh kalau misalnya bapak sekarang yang misalnya ada gitu ya keluarga yang ibunya mencari nafkah, bapaknya di rumah gitu, atau dua-duanya gitu ya, dua-duanya sama-sama nih mencari nafkah, sama-sama terlibat dalam pengasuhan gitu. Jadi ini tergantung banget gitu ya, ini gambaran aja gitu, tergantung banget gitu. Atau dulu zaman habis kemerdekaan itu kalau kita mau sukses gitu ya, itu harus zaman saat itu ya, hanya orang-orang yang terpandang aja nih yang bisa sekolah, yang bisa kerja dengan baik gitu, sehingga sehingga wajar kalau mungkin yang boomer itu kebawa. Kalau kamu mau sukses, kamu harus terpandang, kamu harus juara satu, kamu harus ini, sehingga nge-push anaknya untuk begitu. Sedangkan sekarang beda kondisinya, nggak harus kayak gitu, nggak harus jadi orang terpandang dulu nih biar bisa sukses gitu ya. Ada banyak cara, ada banyak lapangan pekerjaan baru yang kita bisa coba kayak gitu. Sehingga mungkin di milenial ke anak-anak alfa udah beda lagi gitu ya. Yang dulu mungkin pokoknya anak gimana caranya biar ranking terus daftar jadi pegawai negeri. Sekarang gimana anak biar lebih kreatif, lebih bisa problem solving gitu ya, sehingga nanti dia bisa menciptakan sesuatu sendiri, dia nggak kalah sama teknologi AI kayak gitu, beda lagi gitu. Jadi wajar banget loh parents kalau misalnya kakek neneknya dulu begini, sekarang kita begitu gitu ya, karena kita ini mendidik anak agar dia bisa survive di generasinya nanti, bukan di generasi kita atau di generasi yang sudah lewat. Oke. Kayak gitu. Jadi dari generasi ke generasi itu pasti ada pengaruhnya ya satu dengan yang lain. Betul. Turunannya gitu kan, turunannya dan ada perkembangan ke bawahnya. Ya. Nah, kalau untuk saya dari tadi saya menyampaikan pertanyaan dari sisi generasi saya. Mungkin ada di sini Bapak dan Ibu yang mau menyampaikan pertanyaannya karena punya point of view yang berbeda. Kalau gitu boleh saya berikan kesempatannya, kita buka kesempatan bukan hanya saya aja yang bertanya tapi Bapak dan Ibu yang ada di sini boleh juga menyampaikan pertanyaan. Boleh ke Mbak Atika, boleh ke Mbak Damar juga. Silahkan. Oke, untuk jadi ada standing mic untuk para penanya. Kayaknya banyak banget yang udah mau nanya nih. Kita akan buka kesempatan untuk 3 orang pertama terlebih dahulu ya. Melepaskan stres iya, gitu kayaknya mau curcol nih, mau curcol. Udah siap-siap nih dari tadi. Ini pertanyaannya udah disiapin dari rumah nih. Jangan-jangan dari daftar, dari sebelumnya. Oke, baik. Kita akan berikan kesempatan untuk yang bertanya, biasanya yang katanya yang duduk di depan gitu ya. Oke, 3 penanya terlebih dahulu ya. Oke, Ibu silahkan, lalu Bapak, oke, dan dari sebelah kanan ada Ibu. Oke, nanti penanya berikutnya ya, nanti saya akan berikan kesempatannya. Silakan Bu, ada mikrofon di tengah Bu untuk bisa membantu mengeraskan suara Ibu. Silakan memperkenalkan diri Ibu. Selamat siang. Selamat siang, nama saya Rizka dari Bogor. Bu Reska. Rizka. Ya. Ya, kebetulan saya juga aktif di pemberdayaan wanita dan anak yatim. Oh baik. Oke. Yang saya mau tanyakan tentang pra-remaja dulu ya. Oke. Karena gini, bagaimana menghadapi anak yang sistemik pra-remaja yang disiplinnya itu sempat nggak beraturan karena COVID atau yang orang tuanya single. Itu pertama. Lalu yang kedua untuk anak yang balita. Ini saya juga menganut paham seperti Mbak Atika. Ini di diri saya juga bagaimana selalu bernegosiasi dengan anak. Karena
jujur saya juga generasi milenial ya. Jadi lebih apa ya? Menurut saya lebih logis ke negosiasi. Anak saya itu diajak negosiasi lebih paham dibandingkan, nah duduk sini gini-gini, kayaknya susah gitu. Nah, walaupun sebenarnya kita juga sebagai orang tua inginnya seperti yang Mbak Damar, cuman anak kan beda-beda gitu ya. Tetap anak saya tiga-tiganya itu sistem negosiasi semua karena gitu. Nah kalau untuk yang balita gimana Bu? Negosiasinya yang dimaksud pertanyaannya? Jadi gini, saya pengen pertanyaannya tuh bagaimana menghadapi anak yang notabene harus negosiasi, tapi yang selalu dibela sama neneknya. Jadi gini, saya bernegosiasi, Nina harus begini. Dulu mama tuh begini karena harus kita menceritakan lah ya seperti yang Mbak Atika. Tiba-tiba neneknya jelek, nggak gitu, katanya. Turutin aja. Nah itu yang saya pertanyaannya itu. Tiba-tiba ada nenek peri ya, bukan ibu peri. Bukan ibu peri dan neneknya, mamanya jadi bukan mama peri, jadi kayak mama tiri. Ya gitu. betul. Oke, itu baik. aja, jadi dua pertanyaan aja. Dua pertanyaan itu, Bu Giska ya. Oke, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Boleh kasih tepuk tangan. Oke, kita tampung dulu pertanyaannya, nanti dijawab dijawab kemudian. Silakan Pak, mau menyampaikan pertanyaan. Bapak-bapak pun, ini bukan perkara mama dan bunda, ini Yanda pun ikut bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, perkenalkan nama saya Afrian. Afrian. Pak Afrian. Saya sendiri sih belum punya anak dan belum menikah. Saya mau bertanya sama Mbak Tika dan Mbak Damar. Saya sebagai anak ya, mungkin kan nanti jadi ini. Bagaimana sih menyikapi orang tua yang selalu memaksakan kehendak kepada anaknya? Sementara kita sebagai anak, kadang kita nggak mau ikutin aturan orang tua, tapi di sisi lain juga kita takut dosa. Ada lagi istilah yang namanya surga di bawah telapak kaki ibu. Ya, itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Afrian, boleh kasih tepuk tangan. Singkat, padat, jelas. Menyikapi anak, orang tua yang memaksakan kehendak. Satu lagi Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang semuanya, nama saya Mira. Ibu Mira. Ya, aku mau nanya sama Mbak Damar deh, gimana sih caranya kita bangun komunikasi yang ada get connected dalam membangun disiplin ini ya pada anak. Aku ngambil case kayak misalnya kita nyuruh anak untuk ibadah gitu kan, disiplin ibadah. Kadang orang tua kayak misalnya kita dengar azan gitu kan, kalau misalnya emang udah ada ini kan langsung aja sholat apa gimana. Kalau anak sekarang kan kadang ntar dulu mah, ini dulu mah, ujung-ujungnya udah kesel apa gimana. Mungkin kalau ada papahnya, kalau misalnya di rumah ya, di lingkungan rumah, kalau papanya mungkin kesel, kasih punishment fisik gitu kan, mungkin dimarahin atau mungkin dipukul apa gimana, atau mamahnya kesel mungkin dicerewetin apa gimana gitu. Ya pas intinya paling mamanya bilang sholat itu penting loh nak gitu kan, padahal udah dengar azan bentar mah gitu kan, lagi main game online atau mungkin masih asik sama WhatsApp kayak gitu kan. Sebenarnya inti disiplinnya seperti kata mamanya bilang terakhir itu kan, sebenarnya sholat itu penting loh gitu kan. Ujung-ujungnya ya mungkin di sesi kedua itu untuk itu selanjutnya ada mamahnya, daripada nanti dimarah-marahin apa gimana, yaudah denger azan sholat gitu kan. Tapi kalau misalnya di luar rumah bisa aja kan, udah nggak ada mamah ini, nggak ada papa ini gitu kan, ya ntar aja deh sholatnya apa gimana walaupun udah denger azan. Kayak gitu aja, terima kasih. Oh, jadi gimana caranya membangun disiplinnya, kesadaran ya, membangun kesadaran. Oke. Baik, pertanyaannya sudah kami tampung, kita jawab satu-satu dulu ya. Mungkin dari Mbak Damar dulu, silakan pertanyaan dari Bu Giska tadi, ada dua pertanyaan. Yang pertama untuk anak yang anak yang sistemik yang tadi pra remaja, terus yang kedua lagi dealing dengan balita yang tadi negosiasinya itu kayak gimana kalau dibela sama neneknya.
Yang pertama dulu deh, gimana tuh Mbak untuk anak yang Oke, sistemik yang pertanyaannya pra-remaja? relates ya, kayaknya mewakili semuanya. Nah. Apalagi yang tadi tuh, yang systemic skillnya belum terbangun atau mungkin sempat longgar gara-gara pandemi. Ini kebetulan cukup banyak juga yang curhat seperti ini kalau di kelas-kelas saya gitu ya. Begitu pandemik, kemampuan untuk mengikuti aturannya rusak, terus mengikuti rutinitasnya rusak gitu ya, karena memang kondisi membuat seperti itu gitu. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah balikin dulu rutinitasnya gitu ya. Jadi rutinitas itu sebenarnya fungsinya bukan untuk membuat anak jadi disiplin taat kayak gitu ya, tapi sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk membantu anak merasa aman gitu. Hah, kok rutinitas merasa aman gitu ya? Iya. Sebenarnya gini, otak itu suka sama sesuatu yang terprediksi, teman-teman. Jadi misalnya kayak gini, kita gitu ya, begitu pandemi, segala sesuatu nggak terprediksi, pasti kita ngerasa nggak aman ya. Pasti kita ngerasa bingung kayak gitu ya. Terus jadi lebih susah untuk diajak kerjasama, lebih susah untuk berpikir, atau bahkan ada yang sampai senggol bacok gitu ya. Nah jadi rutinitas ini perlu dibangun. Biar apa? Biar anak itu bisa memprediksi harinya akan seperti apa. Sehingga kalau dia bisa memprediksi, dia merasa lebih aman gitu ya. Sehingga nanti pas diajak kerjasama itu juga lebih mudah gitu. Otaknya itu enggak defense terus gitu ya. Bangun rutinitas. Caranya gimana? Kalau anaknya udah bisa diajak ngobrol, kita bikin yang namanya routine chart bersama. Routine chart itu adalah kayak daftar kegiatan gitulah ya. Tapi isinya itu harus hasil diskusi dengan anak gitu ya. Jadi hasil diskusi dengan anak setiap hari itu mau gimana gitu, itu anak dilibatkan. Tapi jangan sampai anak yang mengambil alih semuanya ya, ini sifatnya diskusi gitu, bukan kita nurutin semua keinginan anak pengennya bangun tidur langsung nonton gitu, jangan gitu, tapi diskusi, kita tampung dulu gitu semuanya, ide-ide dia urutannya gimana, nanti baru kita bicarakan. Kayaknya kalau sekolah jam 7, kamu bangun jam 6 gitu ya, nonton dulu, kamu cuman bisa nontonnya aduh seiprit sekali gitu ya. Gimana kalau kita pindah sore aja nontonnya, jadi kamu bisa misalnya 15-30 menit nontonnya gitu ya. Tapi pagi bangun tidur kamu langsung mandi, sarapan kayak gitu ya. Nah jadi dilibatkan, itu pertama bangun rutinitas dulu. Lalu yang kedua, kalau anak sudah mulai menanya-nanyakan kenapa aku harus begini, kenapa harus begitu gitu ya. Nah bantu anak mengembangkan systemic skill dengan cara menjawab yang sejujurnya, menjawab alasan, benar-benar alasan kenapa aturan ini dibuat ya. Bukan ya karena ayah ibu nyuruh gitu ya, gitu. Sehingga anak paham aturannya gitu. Lalu yang ketiga, coba hilangkan hukuman dan iming-iming, ya, punishment and reward. Kenapa? Karena hukuman dan iming-iming ini sifatnya lebih menumbuhkan motivasi eksternal, sehingga anak itu mengikuti aturan karena untuk menghindari si hukuman atau untuk mendapatkan iming-iming tadi, bukan karena dia paham aturannya, gitu. Itu yang kira-kira bisa digunakan untuk membantu anak menumbuhkan systemic skill-nya. Oke. Lalu yang kedua. Yang kedua tadi adalah itu ada pemeran pendukung ya, yaitu nenek. Jadi dibela oleh neneknya. Ini buat Bapak Ibu baik yang serumah dengan neneknya ataupun yang tidak serumah dengan neneknya ya. Karena sekarang alat komunikasi bisa mempersatukan rumah dengan rumah ya berarti ya. Oke. Gimana tuh Mbak? Oke, baik. Jadi ini aku agak luruskan dulu tadi Ibu Rizka ya. Ibu Rizka mengatakan aku lebih ke negosiasi, nggak bisa yang kayak contoh Mbak Damar tadi gitu ya. Sebenarnya keduanya itu cara positif disiplin Ibu Rizka, negosiasi juga gitu ya. Jadi keduanya bisa dipakai, misalnya anaknya yang responnya adalah tantrum bisa pakai cara tadi validasi emosi, kalau anaknya yang model negosiasi alhamdulillah gitu ya, kita nggak usah melewati tantrum dulu, bisa langsung diajak negosiasi gitu. Nah jadi kalau saran saya, ini serumah ya Ibu Rizka, serumah, oke. Serumah sama neneknya? Betul. Serumah sama neneknya, betul. Baik. Oke, nah baik. Jadi kalau misalnya terjadi situasi itu gitu ya, misal anak minta sesuatu, terus negosiasi gitu ya, coba ajak ke tempat yang bisa ngobrol berdua. Gitu.
ya. Yang neneknya lagi nggak ada. Gitu. Yuk kita bikin rencana di dalam kamar gitu ya, atau Oke. yuk kita obrolin di dalam kamar gitu. Kenapa gitu? Kenapa? Pertama gini, ada yang namanya belief behind behavior atau dorongan di balik perilaku anak gitu ya. Nah, kalau anak terbiasa misalnya mendapatkan perlakuan spesial dari nenek misalnya gitu ya, itu akan mengganggu sistem negosiasinya gitu, karena dia tahu nih kalau aku negosiasinya di hadapan nenek aku pasti mendapatkan gitu ya apa yang aku mau gitu. Nah, coba kita ambil dulu ruangan yang cukup netral gitu ya, sehingga dia bisa bernegosiasi tanpa menginginkan perlakuan spesial tadi. Dari sisi ibu juga bisa melakukan negosiasi tanpa merasa tertekan. Merasa tertekan. Ini bukan disuruh perkara begini, ruangan disuruh netral begitu. lagi, steril. Gitu. Jadi ini kita sebutnya kalau di positif disiplin namanya family meeting. Gitu, family meeting, kita istilahnya brainstorm. Brainstorm itu mencari ide bersama, mencari solusi bersama. Oke, kalau kamu pengen gini, tapi ibu nggak bisa kasih gitu ya. Ibu bisanya kasihnya ini, gimana gitu ya. Jadi kita negosiasi, sistem negosiasi seperti itu. Gitu. Lalu yang kedua, kita harus konsisten. Gitu ya. Kalau kita mau anak kita memandang bahwa negosiasi adalah hal normalnya di keluarga ini, kalau minta sesuatu kita bernegosiasi gitu ya. Ya udah kita konsisten dengan itu. Gitu. Tapi kalau konsistennya adalah kita ya udah berikan perlakuan spesial gitu ya, kita menyerah gitu ya. Nanti itu akan jadi normalnya anak. Gitu. Jadi memang butuh kesabaran ekstra gitu ya untuk konsisten, tapi insya Allah anak akan ini belajar gitu. Nah, tadi ada kekhawatiran saya jadi terlihat seperti bukan Ibu Peri lagi tapi Ibu Tiri gitu ya. Nah, jadi kalau di positif disiplin itu ada namanya 3P untuk pemulihan. Kayak tadi Kak Atika bilang di saat-saat tertentu aku juga manusia gitu ya, aku ada meledaknya juga gitu. Itu wajar banget dan positif disiplin melihat itu sebagai sesuatu yang natural gitu, alami gitu. Kita manusia nggak ada yang terbebas dari rasa kesalahan gitu ya. Nah, jadi kalau kitanya membuat anak merasa, aduh kok aku kayak nggak dicintai ya, aku dibentak atau keinginanku nggak diturutin gitu, kita bisa namanya 3P untuk pemulihan. P yang pertama adalah pengakuan. Kita akui dulu kalau yang kita lakukan tadi salah. Misalnya kita nolaknya dengan teriak gitu ya, kita nolaknya dengan sinis kayak gitu. Kita harus akui, jangan gengsi ya. Pengakuan ini penting. Kenapa? Karena anak itu peniru ulung. Kalau kita nggak mengakui yang kita lakukan tadi adalah kesalahan, itu hal yang salah, nggak boleh ditiru, dia akan meniru. Gitu. Tapi kalau kita ngaku, ibu salah udah bentak kamu tadi. Ibu harusnya nggak boleh bentak gitu. Nah itu anak jadi belajar bahwa oh ngebentak itu nggak boleh. Gitu. Lalu P yang kedua adalah habis pengakuan itu perbaikan. Nah kita perbaikan hubungan dengan cara minta maaf yang tulus. Minta maaf yang tulus itu rumusnya adalah ibu minta maaf ya titik. Jangan dikasih embel-embel kamu sih gitu. Ibu minta maaf ya kamu sih dikasih tahu terus-terusan nggak dengar gitu ya. Itu namanya menyalahkan, bukan minta maaf. Habis itu P yang ketiga adalah perbaikan. Next time kalau ibu mau ngingetin, ibu coba dengan cara ini ya gitu. Biar nggak ngebentak lagi, misalnya kayak gitu. Jadi pengakuan, perbaikan dan pengakuan, perbaikan, pengakuan lalu perbaikan itu yang terakhir. Pengakuan, perbaikan dan P yang terakhir perencanaan. Gitu. Jadi untuk nextnya, what untuk next? Nextnya, perbaikannya untuk hubungan kita gitu ya. Yang pertama aja udah susah pengakuan ya Bu ya. Ibu-ibu sama bapak-bapak, ibu sama bapak mengakui bahwa, itu aja udah. Mbak Tika pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Aduh, gimana tuh gitu? Ya udah butuh gitu Mas sih. Rio di sebelahnya gitu kan untuk menenangkan terlebih dahulu gitu ya kayak. Ya aku minta maaf sama untuk mama anak mengakui. gitu ya. Kalau aku suaraku terlalu tinggi gitu ya terlalu tinggi. Aku nggak tahu ya apa ini anak sekarang atau anakku aja, tapi ada beberapa anak temen juga ya. Mereka tuh sekarang kalau orang tuanya suaranya tinggi, mereka tuh ngomong loh.
oke, kamu tapi suaranya jangan gitu ibu, suaranya, dan itu bukan anak aku aja. Ya, anak Jadi, aku juga Mbak. Iya kan, Iya, maksudnya kalau kita dulu kayak enggak ya. kita dulu suara mama tambah tinggi kita cuman bagus mah suaranya dalam hati. Kalau bagus. Iya. Ya jadi itu menurut aku itu satu yang positif ya. Jadi kita jadi kayak mengingatkan kita juga untuk Iya. untuk mengontrol diri kita juga gitu. Oke. Sering sih, enggak sering, beberapa kali lah kejadian di mana aku seharusnya bisa bersuara lebih enak gitu ya. Aku menggunakan nada yang tinggi atau ya yang seperti itu, aku minta maaf sama anak aku. Oh, oke. Maaf ya ibu salah, gini. Tapi mungkin aku kadang masih suka ada tapi. Iya. Oh, maafnya belum yang titik ya, belum Ya, titik, masih koma, Tapi kamu sih makanya dengerin dong kalau ibu gini-gini. Ada kayak gitu. Itu kayaknya itu bagian dari improvisasi ya itu ya. Skenarionya nambah. Oke. Tapi kalau aku biasanya juga aku libatin dia. Maksudnya aku kasih tahu dia kalau ibu punya kekurangan, ibu kalau ngomong suka nadanya suka tinggi gitu. Iya. Jadi Salma ingetin ibu juga ya. Salma ingetin ibu terus kalau ibu suaranya kayak gini. Ibu akan memperbaiki. Tapi jadi kayak apa tuh namanya? Tambah lagi deh P-nya. Pelibatan Cel. Ya, oke. Buat teori. Nambah. Jadi 3+1. Iya, jadinya iya 4P. Jadi ada pelibatan ya, apa namanya itu? Partisipasi. Ya, oke, bagian partisipasi. Paling ya aku gitu, aku melibatkan dia untuk nggak tahu itu benar atau salah, cuman aku selalu berusaha melibatkan anak aku juga untuk mengontrol atau memberitahu aku ketika aku salah juga gitu loh. Oke. Jadi ada pernah juga ya ada bagian yang seperti itu tadi. Oke kalau gitu. Ya ini baru pertanyaan pertama aja udah seru banget jawabannya. Terima kasih ya Bu Rizka tadi untuk pertanyaannya dan terima kasih Mbak Damar serta Mbak Tika. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua tadi tentang menyikapi orang tua yang memaksakan kehendak. Gimana tuh kalau misalnya Mbak Damar? Harusnya bagaimana situasinya? Oke. Kita balik lagi ke belief behind behavior tadi ya. Tentang sesuatu yang mendorong sebuah perilaku gitu. Jadi ada pemikiran-pemikiran tertentu. Biasanya orang tua yang cenderung memaksakan kehendak itu punya pemikiran seperti aku lebih tahu gitu. Aku lebih tahu, kamu harus nurut gitu. Aku tahu yang terbaik buat kamu, kamu harus ngikut gitu. Nah, ada belief-belief seperti itu. Sehingga kalau kita membangkang gitu ya. Ini power ketemu power, jadinya power struggle, gitu. Jadi untuk orang tua yang menunjukkan kekuatannya, kita nggak boleh adu kekuatan, gitu ya. Karena nanti kekuatan ketemu kekuatan tuh pasti dua-duanya akan naikin lagi kekuatannya, jadinya berantem, gitu. Nah, sedangkan kekuatan itu ini berlaku untuk orang tua maupun anak-anak kita. Kalau lawan bicara kita itu menunjukkan kekuatan, gitu ya, kita pilihannya dua. Yang pertama kita libatkan, yang kedua kita minta tolong ke dia. Biar dia bisa menggunakan kekuatan itu dengan cara yang lebih positif, bukan untuk maksa gitu. Nah kalau ke anak-anak libatkan gitu ya, jadi kita nggak ngatur-ngatur tapi kita libatkan, menurut kamu gimana, rencana kamu gimana. Kalau ke orang tua kita bisa juga melibatkan seolah-olah minta pendapat gitu ya, minta pendapat. Saya punya keinginan seperti ini gitu. Saya butuh bantuan Bapak Ibu untuk ikut merencanakan gitu. Jadi bukan untuk minta pendapat ini oke enggak kayak gitu ya, tapi saya butuh bantuan Bapak Ibu untuk merencanakan. Misalnya kayak gitu. Jadi kita terbuka dulu secara tegas dan jelas bahwa aku pengen begini gitu. Tapi orang tuanya itu karena merasa dilibatkan gitu ya, sehingga dia bisa mengarahkan powernya tadi ke itu untuk memberikan saran, bukan untuk memaksakan gitu. Kira-kira begitu. Oke, jadi melibatkan dan juga yang satu lagi tadi adalah minta tolong. Oke, jadi bukannya dijauh-jauhin tapi malah didekatkan gitu ya. Kalau menurut aku emang semuanya ujung-ujungnya masalah komunikasi ya. Nah, kalau tadi kayak masnya cerita gitu ya, in general pasti orang tua itu tujuannya baik ke kita gitu lah. Pasti ada hal kenapa dia memaksakan, karena menurut dia itu baik untuk dia, karena dia sayang sama kita gitu. Nah itu dia, disitulah yang harusnya bisa membuka kita untuk instead of berjarak dengan orang tua kita, justru
Orang itu tua ya kita bisa jadinya ya. membuka diri kita untuk berkomunikasi sama dia dengan tahu bahwa willingness-nya dia adalah hal yang positif karena dia sayang sama kita. Tapi di sini ada komunikasi nih yang belum terjalin. Sama aja kayak aku ke anak aku gitu loh. Tapi kan kalau konteksnya ini kan Masnya juga udah dewasa kan. Aku juga udah dewasa untuk menghadapi anakku gitu. Jadi memang harus dibuka komunikasi secara dewasa dengan orang tua gitu. Tapi yang harus dipahami adalah apapun itu pastinya gitu ya, tujuannya adalah baik. Sama aja kayak aku gitu. Aku misalnya orang tua gitu, anaknya aku harusin makan misalnya. Tujuan aku kan sebenarnya baik gitu ya. Biar nggak sakit, Biar nggak sakit apa ini cuman caranya ya kan. Mungkin aku belum orang tua itu belum kenal nih sama Mbak Dama tentang komunikasi yang positif itu. Ntar abis ini orang tuanya dikasih tahu, there's a connection before correction. Jadi mesti dibangun dulu connectionnya, baru dikoreksi gitu ya. Berarti ya, itu yang highlight untuk yang kedua ya. Oke, yang ketiga nih tadi pertanyaan dari Bu Mira. Ini gimana caranya untuk membangun, nah ini dia koneksinya ini. Gimana caranya untuk membangunnya nih, supaya anaknya tadi punya self-reliant, bukan cuman sekedar takut doang ya untuk melakukan sesuatu karena takut, bukan karena kesadaran. Nah. Oke, jadi kalau kita pengen anak-anak punya self disiplin itu ini aku ulang lagi nih, caranya adalah ngilangin dulu hukuman dan iming-iming karena itu jadinya eksternal gitu. Begitu eksternalnya ini hilang, misalnya orang tuanya lagi pergi gitu ya, dia tidak akan melaksanakan sholat tadi. Ya enggak? Gitu. Jadi kuncinya adalah kita bangun pemahaman sistemiknya. Kita harus ajarkan dia kenapa sholat itu penting. Kita enggak cuman bilang sholat itu penting gitu ya, tapi kita bilang sholat itu adalah kebutuhan. Nah ini, kadang kita ngajarinnya sholat kewajiban ya, padahal sholat itu kebutuhan manusia gitu. Sehingga saat melihat ini dari sisi kebutuhan gitu ya, mau ada orang tuanya atau enggak gitu ya, aku butuh untuk berbicara kepada Tuhanku gitu. Sehingga begitu waktunya ada gitu ya, waktunya datang untuk sholat, aku kerjakan karena aku butuh kayak gitu. Nah ini pendekatannya bisa melalui anak kita lagi di fase usia berapa, ngobrolnya disesuaikan gitu. Misalnya di usia kamu misalnya sering merasa apa sih, galau lah, apalah gitu ya. Kamu sebenarnya punya loh tempat untuk curhat gitu ya, kamu bisa ceritakan sesuatu yang mungkin kamu agak malu cerita ke ayah ibu gitu ya. Nah tempatnya itu adalah ke Tuhan, kamu bisa sholat, setelah itu kamu udah unek-uneknya keluarin kayak gitu. Itu menjadikan sholat kebutuhan dia, itu salah satu cara. Mungkin ada yang lain, kamu pengen banget punya keinginan atau cita-cita ini gitu ya, kamu bisa minta ke Tuhanmu. Nah sholat ini menjadi caranya gitu. Jadi kira-kira begitu, biar anak tahu betul gitu, kenapa aku harus melakukan ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Damar. Itu berarti orang tuanya harus punya alasan-alasan yang juga banyak ya, advance juga ya berarti ya. Demikian. Oke, baik. Sebelum kita masuk lagi dengan ceritanya dari Mbak Tika atau misalnya dari Mbak Damar, mungkin saya bisa buka satu lagi untuk pertanyaannya. Tinggal satu. Mohon maaf lahir batin soalnya ini waktunya. Tadi udah 2 ibu-ibu, oke biar balance ada 1 bapak. Silakan Pak. Iya Pak. Bapak tadi tunjuk tangannya udah agak dari kemarin ya Pak ya. Kelihatan tunjuk tangannya nggak turun-turun. Ya silakan Pak. Ya halo. Tes. Halo selamat siang, nama saya Gio. Kebetulan saya punya adik. Nah saya itu punya peran untuk membimbing adik saya. Kebetulan kita berdua for fact sama-sama Gen Z. Nah saya tuh ngeliat adik saya kan mungkin sekarang dia lagi kerja nih. Nah mungkin dia suka ngeluh nih, kadang aduh mental health terganggu, aduh need work life balance, aduh need healing gitu. Nah padahal kan saya ngerasa saya nggak ngalamin tuh zaman-zaman itu tuh walaupun sama Gen Z gitu. Nah saya ini karena kebetulan waktu itu saya sekolah di luar lama, saya kan sama adik saya mungkin nggak terlalu deket. Nah tiba pas suruh membimbing, nah saya ngerasa nih mungkin papa mama saya nih terlalu manjain dia nih, terlalu fulfill apa yang dia mau. Nah sebelum saya menuduh itu, nah kira-kira nih apa sih yang bisa dilakukan biar ini mungkin nih anak-anak nih jangan gampang mental lembek gitu kayaknya. Thank you. Oke. Pasti ini deh generasi TikTok ya.
hashtag mental health, hashtag healing gitu ya. Nah itu gimana tuh? Coba kalau Mbak Damar untuk Sampai Gen ada Z ya, Gen Z. sebutannya ya, apa generasi strawberry ya. Generasi strawberry, benar. Oke, nah ini makanya tadi saya bilang baik dan tegas itu harus bersamaan. Karena kalau baik aja ya, persepsi dirinya kebangun, tapi skillnya nggak kebangun. Kan tadi untuk jadi self reliant harus ada persepsi positif dan skill gitu ya. Baik aja persepsinya kebangun positif tapi skillnya nggak kebangun. Kalau tegas aja skillnya kebangun tapi persepsi dirinya nggak positif gitu. Jadi harus bersamaan. Nah kalau tadi skillnya nggak kebangun ya, kalau kita ngomongin strawberry gitu ya. Nah itu jadi kemungkinan orang tuanya polanya terlalu too kind gitu ya. Jadi baik aja tapi nggak terbangun skillnya. Jadi yang bisa dilakukan sekarang adalah membangun skill gitu. Misalnya dia khawatir tentang mental health-nya. Nah coba ajak ikut kelas-kelas yang ini usianya berapa, maaf, kerja ya? Udah usia kerja ya adiknya? Oh 21, oke. Udah bisa diajakin kelas-kelas self-help gitu. Self help. Kelas-kelas apa namanya, bagaimana cara mengelola emosi gitu. Nah sehingga kalau dia punya kekhawatiran, aduh di kerjaanku gini banget ya gitu ya. Nah dia merasa mampu, dia merasa punya skillnya untuk mengelola itu tadi, stres yang ada di dunia kerja gitu. Biasanya ngeluh dan gampang breaknya itu karena dia ngerasa nggak punya skill untuk mengelola itu. Gitu. Bukan karena pengaruh dari ya generasi sekarang Nah, di sosial media dan lain-lain. Pengaruh lingkungan gitu? Nah, jadi sebenarnya pengaruh lingkungan tetap ada. Makanya kalau kita bilang di parenting gitu ya, kita nggak bisa ngatur lingkungan. Ya. Tapi kita bisa membantu Manage diri anak sendiri, untuk mengembangkan ini self reliant tadi. Nah, tapi maksudku apakah sampai harus ke kelas self help? Maksudku mungkin ya, aku juga nggak tahu nih. Mungkin yang dimaksud mentalnya yang sekarang sama dengan anak milenial juga dulu ada stresnya juga, tapi stresnya nggak langsung kita cap sebagai gue ada mental health nih, nggak kayak gitu. Paling kita pergi aja sama teman-teman kemana kek gitu, pulang udah senang. Udah langsung bisa, ini lagi healing refresh, sendiri gitu ya. lagi, gitu. Gak ada kata healing juga, Gak ada healing pokoknya dulu, lo mau seru-seru aja gitu. Baru sekarang aja iya ada Tumpak nih, mental lagi mau health, seru-seru aja. apa namanya healing gitu. Nah itu. Ini sebenarnya dua mata pisau ya, mental health ini keangkat banget gitu. Yang pertama orang jadi aware sama mental health, bagus gitu. Yang kedua jadi ada kecenderungan untuk self diagnose, mendiagnosa diri sendiri. Nah makanya dengan kita ngajakin tuh belajar lebih dalam tentang mental health itu seperti apa, baca buku, follow expertnya gitu ya, kita jadi tahu bahwa oh aku nggak bisa nih mendiagnosa diri sendiri gitu. Oh kalau aku merasa begini tuh sebenarnya belum red flags gitu ya, belum yang separah itu sebenarnya gitu. Atau dia jadi bisa oh ini red flags nih, aku harus ke expert gitu. Jadi nggak galau-galau sendiri gitu. Jadi dia punya perasaan aku mampu mengelola ini, aku punya skillnya untuk mengelola ini. Jadi jalannya bukan cuman ikut kelas sih Kak Atika gitu ya, tapi itu tadi mendalami gitu ya, mental health itu seperti apa sih? Jangan cuman mental health dipelajari dari TikTok doang. Iya. Bukan dari sisi luarnya aja ya. Jadi kalau memang mau memahami ya tentunya harus mempelajari lebih dalam. Artinya kalau misalkan tadi dari Mas Gio mungkin berarti si adiknya ini gitu ya. Adiknya bisa diarahkan. Tadi mungkin karena tadi sudah terpenuhi secara emosional gitu kan, karena orang tuanya sudah memenuhi secara emosionalnya dengan kebaikan. Nah, akhirnya jadinya ya udah ngelihat sesuatu itu cuman ya udah dari sisi luarnya aja gitu ya, belum mendalam gitu. Nah sekarang harus ditegasin bahwa yang di luar yang dilihat tadi itu sudah nih. Nah sekarang tinggal ngelihat ke dalamnya itu seperti apa gitu ya. Jadi dilengkapi skillnya. Nah dilengkapin lagi. Oke, baik, terima kasih Mbak Damar untuk jawabannya. Buat Bapak dan Ibu yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan, Bu Rizka, terus Bu Mira, Pak Afrian dan juga Pak Mas Gio, silakan nanti bisa mengambil hadiah atau merchandise dari Permata di belakang. Jangan lupa ya, jangan keluar dari sini dengan tangan hampa ya. Nanti itu tidak disiplin namanya ya, berarti ya apa yang saya sampaikan itu tidak dilakukan ya berarti. Oke, makasih untuk para penanya, kasih tepuk tangan yang paling meriah.
Aduh sebenarnya memang masih banyak yang pengen ditanyain, saya aja pengen nanya, masih pengen nanya lebih banyak lagi ya. Itu kalau dari sisi anak-anak kayak gimana, kalau dari orang tua yang punya anak masih balita, atau misalnya kayak saya yang punya anaknya udah remaja gitu ya, atau ada anak-anak yang sudah bahkan mau menuju ke dewasa gitu ya, itu tetap aja orang tuanya, yang namanya orang tua tetap peduli dan tetap pengen tahu gitu ya segala sesuatunya, dan bahkan sampai dengan anak-anak sudah dewasa juga orang tua tetap masih mencoba untuk menerapkan bagaimana supaya anak tetap disiplin gitu. Mungkin ibunya orang tuanya dari Mbak Damar, orang tuanya dari Mbak Tika masih hands on juga gitu ya, kayak do's and don'ts tetap ada kan gitu ya, tetap nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya, masih dikit. Oh udah nggak ada sama sekali ya, ini udah dilepas sih ini, udah dilepas. Tapi hasilnya tetap, maksudnya hasilnya luar biasa ya, maksudnya ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil, dan Mbak Tika adalah salah satu sosok yang dilepas, diberikan kesempatan untuk berdisiplin secara mandiri gitu ya, dan kemudian berhasil untuk menjawab tantangan tersebut. Nah boleh deh di waktu yang masih tersisa ini dikasih tipsnya gitu kalau gitu Mbak Atika. Nah dikasih tipsnya sebagai seorang anak yang berhasil untuk menjalankan mandiri secara disiplin secara mandiri, dan boleh tipsnya untuk Bapak dan Ibu yang tanya nanti. orang tua aku iya. Tipsnya Mungkin bisa dibagikan kira-kira apa namanya poin-poin dari orang tua yang turun, dan kemudian apa yang akan diturunkan kepada Salma nantinya. Enggak ya seperti yang aku bilang tadi, aku Ya. kalau misalnya suruh jabarin apa aja poin-poin dari orang tua aku nggak tahu ya apa-apa aja, itu berjalan dengan sendirinya. Mungkin nanti Salma ketika ditanya, ibu lo ngajarin lo disiplin apa aja, dia juga bingung kali apa aja ya, karena Apa itu ya, udah menjadi gitu. satu habit keseharian gitu kan, dia kan nggak, kita kan yang muter cara nih gimana supaya anak gue nurut, gimana supaya anak gue nih besok nggak usah pakai berantem gosok gigi gitu kan. Itu kan terminologinya orang tua ya, cuman ketika anak, yang kita tujuan kita adalah bagaimana anak ini bisa menjalankan disiplin sebagai bekal dia di hari tua, melewati proses yang menyenangkan, tidak membuat trauma, dan efektif untuk dia di kemudian hari di lingkungannya nanti yang mungkin udah beda juga tahun 2045 nanti ketika Salma dewasa udah kayak gimana dunia kita nggak tahu gitu loh. Jadi kalau dari aku sih sebenarnya lebih pada satu yang mungkin perbedaan yang signifikan antara waktu aku kecil dan sekarang gitu ya, dengan sekarang ada positif disiplin dan aku sangat setuju sekali, adalah komunikasi yang penting dengan anak. Itu di era aku tuh lahir di era 80-an ya, era itu tuh masih kurang lah, tidak banyak orang tua yang melakukan komunikasi, membangun komunikasi dalam mendisiplinkan anak dari usia yang sangat muda. Nah sekarang tuh sistem cara parenting tuh udah lebih mengarah ke sana, dan aku sangat setuju gitu. So far aku efektif ke anak aku gitu ya. Ya jadi kalau tips dari aku adalah komunikasi dengan anak, listen to them. Jangan cuman, kita juga belajar banyak dari mereka. Believe it or not, aku belajar banyak banget dari Salma. Mungkin aku lebih banyak belajar dari dia daripada dia belajar dari aku. Tentang aku, bagaimana aku harus mengontrol diri, bagaimana aku harus berkomunikasi dan lainnya gitu loh. Jadi disiplin is not a one way dari atas ke bawah gitu ya. Disiplin itu ya bottom up, top, bottom top juga gitu loh. Komunikasi gitu loh yang dimana dibangun. Jadi dia berinteraksi. Relationship. Oke, baik. Jadi disiplin yang dibangun bukan cuma dari kita ke anak, tapi juga bagaimana kita mempelajari dari anak ke kita. Jadi bolak-balik ya, ada proses bukan cuma satu arah, tapi proses dua arah. Oke, terima kasih tepuk tangan yang Kalau paling itu meriah. namanya SOP. SOP ya, SOP satu arah. Ya, kalau nggak nurut, itu di Bank Permata. Tapi kalau misalkan di sini di tempatnya Mbak Tika dua arah ya jadinya ya. Oke, baik, tepuk tangan yang paling meriah untuk tipsnya dari Mbak Tika. Mbak Damar silakan, boleh disimpulkan tentang positif disiplinnya. Oke, sebenarnya positif disiplin itu kesimpulannya adalah kita membangun skill dan persepsi yang positif gitu ya terhadap kehidupan gitu. Dan kuncinya adalah harus baik dan tegas secara bersamaan. Ini aku cerita dikit, satu hal yang membuat aku terus pengen jadi parents educator di bagian positif disiplin ini adalah salah satunya pengalaman waktu saya remaja nih, parents gitu ya. Saya belajar nyetir mobil dan nabrakin mobil ayah saya gitu. Bapak saya gitu ya. Satu hal yang waktu itu bikin saya
merasa dicintai gitu adalah begitu pulang ke rumah udah takut nih ya, pengen ngumpet-ngumpetin aja gitu, tapi kan nggak mungkin, penyoknya gede gitu ya, tetap ketahuan gitu. Akhirnya pas bapak masuk rumah gitu, pertama kali yang dia katakan adalah kamu nggak apa-apa. Bukan marahin, bukan mobilnya kenapa gitu, kamu nggak apa-apa. Itu saya langsung, aduh ini ceritanya sambil mau nangis gitu ya. Langsung ngerasa saya anak yang penting dan berharga untuk orang tuaku gitu. Meskipun habis itu ya terus nggak diselamatkan dalam artian mobilnya langsung dibenerin sama bapak. Dia pengen ngajarin, kamu harus belajar sesuatu dari kesalahan ini gitu ya. Beliau bilang ini nggak bapak benerin sampai kamu bisa belajar nyetir dengan baik gitu. Rencanamu gimana gitu ya. Kalau kamu di situasi yang seperti tadi harusnya kamu nyetirnya gimana gitu. Dibantu menggali untuk merencanakan. Kalau kamu di situasi yang sama kamu harus gimana. Nah ini bapak bersikap baik dan tegas kepada aku gitu. Dan itu luar biasa sih, saya ngerasa tetap dicintai tapi saya juga belajar dari kesalahan saya. Nah itu yang mendorong saya untuk positif disiplin nih sama nih kayak itu, kayak waktu saya remaja gitu ya. Dan merasa bahwa ini kayaknya perlu disebarkan gitu ya, aku perlu bantu orang tua untuk begitu juga. Biar anaknya merasakan hal yang sama, bahwa aku berharga, aku penting dan aku mampu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, tepuk tangan yang meriah untuk kesimpulan tentang positif disiplin dari Mbak Damar, bahwa tadi yang pertama hilangkan itu yang namanya punishment dan juga rewardnya, terus ya gitu bertindak baik dan tegas buat orang tua semuanya. Lalu kemudian yang pasti adalah tadi bangun komunikasi secara yang efektif gitu ya. Komunikasi bukan hanya satu arah tapi komunikasinya dua arah. Bapak dan Ibu, kalau kita ngomongin soal anak tentunya memang nggak akan ada habisnya. Setiap anak itu berbeda, setiap anak itu unik. Dan juga bagaimana kita memperlakukan anak itu tentunya tidak bisa langsung begitu saja kita perlakukan tanpa kita memahami dan kita mengenal dengan baik anak-anak kita. Jadi proses belajar kita masih akan terus berlangsung. Ya, masih panjang prosesnya, apalagi kalau yang anak-anaknya masih kecil menuju ke anaknya pra-remaja sampai dengan anaknya remaja dan bahkan sampai dengan anaknya dewasa. Dan buat orang tua tidak ada yang namanya bekas anak. Buat anak juga tidak ada yang namanya bekas orang tua. Semuanya akan membekas selama-lamanya. Jadi untuk kita semuanya, mari kita berikan tepuk tangan buat yang sudah OTW disiplin. Baik itu orang tuanya maupun anak-anaknya. Tetap semangat untuk mendisiplinkan anak-anak kita dan tetap semangat juga untuk memberikan contoh disiplin yang baik kepada anak-anak kita. Baik, Bapak dan Ibu, saya dengan berat hati menutup sesi kita pada siang hari ini, kelasnya hari ini. Terima kasih untuk yang sudah berkenan hadir dan juga terima kasih banyak untuk Mbak Damar dan juga Mbak Atika.